Jesse Singh adalah seorang imigran yang menjalani kehidupan di London, Inggris. Jesse membuat onar di sebuah klub malam dan menantang beberapa jagoan akamsi di sana. Jesse bisa mengalahkan mereka semua. Ketika dia lengah, seseorang akan menyerangnya dari belakang. Pada saat itu juga Patan, seorang teman Jesse di London, menolongnya. Di saat yang sama, Jesse menerima sepucuk surat dari India yang diberikan paman Patan selaku pemilik klub di mana Jesse telah berbuat onar. Selama di sana, Jesse telah 14 kali berkelahi dan 4 kali menerima laporan kepolisian. Sang paman menyarankan Jesse untuk kembali ke India karena Inggris tidak cocok dengannya. Jesse menerima surat dari pemerintah Punjab tentang pembelian propertinya di Punjab yang diwariskan ayahnya di Phagwara, Punjab. Jesse selama ini tidak mengetahui tentang tanah warisan tersebut. Sang paman lalu menceritakan tentang masa lalu keluarga Jesse. Semua dimulai ketika dua keluarga Punjab, Randhawa dan Sandhu, saling berseteru dari generasi ke generasi, di mana para pemimpinnya saling bersaing dan menyerang, menghilangkan nyawa selama bertahun-tahun lalu. Dua putra dari keluarga tersebut, Jasi Randhawa dan Bilu Singh, adalah musuh bebuyutan. Jasi kecil dilarikan dan disembunyikan ke London oleh ibunya yang ingin perseteruan itu berakhir. Sementara di lain sisi, nenek dari keluarga Sandhu yang bernama Bebe menyuruh agar membalas dendam kematian anaknya. Bilu menunggu kepulangan dari keturunan terakhir keluarga Randhawa di Punjab agar ia dapat membalas dendam atas kematian ayahnya. Hingga Bilu membalas kematian ayahnya, dia bersumpah untuk tidak menikah. Calon istrinya, Pami Kaur, yang mendengar hal itu langsung jatuh pingsan ketika Bilu bersumpah. Pami rela menunggu selama bertahun-tahun hingga Bilu mengakhiri sumpahnya. Bilu juga memaksa anak-anak di rumahnya untuk berhenti makan es krim dan minuman ringan hingga kematian ayahnya terbalaskan. Dia adalah saudara-saudara dari Bilu yang bernama Tony dan Tito. "25 tahun kemudian, Jesse adalah seorang imigran yang berjuang di London. Jasi Randhawa adalah seorang pengangguran dan tidak berguna. Dia bersahabat dengan Patan, seorang pemilik sebuah klub di sana. Di daerah Phagwara, Punjab, India, Bilu kini menjadi seorang pemimpin geng paling ditakuti di sana. Bilu bersumpah dia tidak akan menikah sebelum membalas dendamnya. Akan tetapi, dia juga tidak rela gadis tunangannya menikah dengan orang lain. Untuk itu, demi cintanya, Pami rela menunggu selama 25 tahun untuk tidak dinikahi oleh Bilu. Pami memaksa untuk menikahinya. Dia tidak sabar untuk melakukan mantap-mantap. Namun begitu, Bilu tetap menolak walaupun dia sangat mencintai gadis pujaannya. Selama sumpahnya tidak terkabul, Bilu tidak akan menikah. Singkat waktu, Bilu kedatangan tamu bernama Mittal dari kota Delhi yang berkunjung ke rumahnya. Bagi Bilu dan keluarga besarnya, tamu seperti dewa yang membawa keberkahan. Setiap tamu harus dilayani dengan baik dan benar. Namun, Mittal dari Delhi ini yang berniat mengajak kerjasama dengan Bilu perihal pembuatan pabrik di daerah kekuasaan Bilu bertindak semaunya di dalam rumah. Dia berlagak so akrab dengan meludah sembarangan dan ketika masuk, dia menghina Bebe yang sengaja diikat karena penyakit pikunnya. Hal itu dilakukan agar Bebe tidak keluyuran keluar rumah. Ketika sedang makan, Mittal juga menghina istri Tony dan Tito yang disangkanya sebagai pembantu di rumah. Pada saat pamit pulang, Bebe yang pikun mengira Mittal adalah pekerja yang memandikan kerbau. Untuk itu, Mittal marah dan menghina Bebe sebagai ODGJ. Ketika Mittal melangkah keluar, Bilu yang selama ini sabar menyerangnya. Menurut kebudayaannya, tidak boleh ada penyerangan di dalam rumah.
Selama di rumah tamu harus aman dan nyaman. Rumah itu ibarat ibu bagi Bilu dan keluarga. Namun, ketika keluar rumah, Bilu langsung menyerang Mittal. Sementara itu untuk menyelesaikan dan menjual properti warisan keluarganya, Jasi berangkat ke Punjab. Meskipun Patan telah memberitahu Jasi tentang persaingan tersebut, dia tidak mempermasalahkannya karena dia berpikir persaingan itu kini telah terlupakan. Dalam perjalanan di kereta, dia bertemu dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Sukmet. Mereka berkenalan di dalam gerbong kereta tanpa mengetahui silsilah keluarga masing-masing. Tanpa sepengetahuan Jasi yang menggodanya, Suk adalah adik perempuan Bilu yang kembali ke Pagwara setelah menyelesaikan studinya di Delhi. Tingkah konyol Jasi membuat Suk merasa bahagia selama di perjalanan. Sampai tiba waktunya, Suk harus meninggalkan Jasi di stasiun dengan dijemput oleh Bilu. Jasi lalu mencari alamat tanah warisannya kepada penduduk sekitar. Tanpa sengaja, dia bertemu dengan Tony. Jasi ditawari tumpangan oleh Tony ke sebuah gurudwara, karena tanah di belakang gurudwara adalah milik Jasi. Di tengah perjalanan, Tony mengetahui bahwa Jasi adalah putra Randawa yang selama ini mereka tunggu dan mencoba menghabisinya saat itu juga. Tapi sia-sia karena dia membawa senjata tanpa peluru. Segala upaya dilakukan oleh Tony untuk menghabisi Jasi. Namun, semua upaya itu gagal karena Jasi berselimut keberuntungan. Malah, Tony harus mendapat cedera karena ditendang seekor keledai. Lolos dari Tony, Jasi bertanya kepada penduduk setempat tentang siapa notaris yang bisa mengurus penjualan tanah di daerah itu. Penduduk menyarankan Jasi menemui Bilu untuk pengurusan jual beli tanah warisan. Jasi segera bertemu Bilu di sebuah kuil dan secara tidak sengaja dia melukai Bilu. Penduduk desa telah mengatakan kepadanya bahwa Bilu akan membimbingnya ke tanah itu dengan lebih baik. Bilu yang saat itu ditemani oleh keluarganya dan Suk yang mengenali Jasi menerimanya sebagai tamu kehormatan. Bilu pun mengundang Jasi ke rumahnya karena dia masih baru di daerah itu. Di rumah, Bilu memperlakukan Jasi seperti dewa tanpa mengetahui kebenarannya. Di sana, Jasi sangat akrab dengan keluarga Sandu. Tony kemudian mengungkapkan kepada Bilu bahwa Jasi adalah orang yang mereka cari selama 25 tahun ini. Mengetahui hal itu, Bilu bersumpah akan menghabisi Jasi segera setelah ia keluar dari rumah keluarga Sandu. Bilu memberi perintah agar Suk dan wanita di dalam rumah tidak diberitahu perihal identitas Jasi. Mereka akan tahu ketika Jasi dihabisi setelahnya. Bilu memperketat penjagaan rumah agar Jasi tidak bisa melarikan diri. Selangkah saja kakinya keluar, habisi langsung, perintah Bilu kepada anak buahnya. जी, आप रोटी नहीं खा रहे? आपको भूख नहीं लगी? मेरा हो गया. Di sana, tanpa sengaja, Jasi menyadari bahwa Bilu adalah saudara laki-laki Sukmet. Tidak lama kemudian, ternyata Bilu adalah Balwinder Singh dan menyadari bahwa Jasi adalah kependekan dari Jaswinder.
Namun, keluarga Bilu punya satu aturan. Tamu di rumah tidak boleh disakiti. Kini, Bilu harus menunggu Jasi meninggalkan rumah untuk menghabisinya. मेहमान भगवान होता है घर के अंदर जब तक है तब तक जिंदा Dan Jasi mengetahui kebudayaan keluarga Sandu dengan menguping pembicaraan Tony dan Tito. Jasi kemudian menyusun rencana konyol untuk menggagalkan rencana jahat Bilu. ओए मेरा मेरा बैग Jasi berpura-pura cedera punggung ketika ia meminta untuk meninggalkan rumah dan memanfaatkannya untuk memperpanjang masa tinggalnya di rumah, serta menunda kematiannya oleh Bilu dan anak buahnya. आपका दिल बहुत बड़ा है बाय बाय मेरी कमर मेरी कमर Di masa itu, rasa cinta Suk kepada Jasi semakin bertumbuh. ये जो हल्दियां है मोहब्बतों की तैयार. Para wanita di rumah, Pami, Suk, Poli, dan Sweety tidak tahu apa-apa tentang Jasi yang berasal dari keluarga Randawa. रंधावा दी नस्ल मैं कल कटाऊंगा Marah, Bilu berencana menghabisi nyawa Jasi. Bilu yang menemui Jasi berkata untuk menikmati sisa waktu hidupnya, karena besok setelah dia keluar rumah, Jasi akan segera dihabisi. ये बलविंदर सिंह संधू का वादा है तेरे से Dengan kematian Jasi, nantinya Bilu bisa menikahi Pami yang sudah ngebet kepengen dikokop. वो दिल्ली किया जो तड़के ना. छाड़ी यार Pada malam harinya, Jasi berusaha kabur dari rumah, namun usaha itu sia-sia karena penjagaan yang sangat ketat dari anak buah Bilu. Dengan meminjam telepon dari Tony, Jasi memanggil polisi untuk datang dan mengawalnya keluar rumah, yang dilakukan oleh inspektur polisi. कि तुम लोगों ने इस घर में एक मेहमान को कैद कर रखा जनाब मैंने ही फोन किया था अब बोलो आ गया बाहर है। ले आ गया थैंक यू बाजी Inspektur Sardar membawanya ke sebuah benteng terbengkalai, tempat Bilu dan anak buahnya menunggu Jasi. Ternyata, inspektur tersebut adalah teman masa kecil dari Bilu. Jasi melarikan diri dengan menunggang kuda, dan setelah pengejaran yang berlarut-larut, dia kembali memasuki rumah Sandu dan kembali berstatus sebagai tamu, karena di sanalah tempat teraman bagi nyawanya. Sekembalinya di rumah keluarga Sandu, Jasi salah mengira persahabatan Suk dengan teman masa kecilnya Bobby Jaswal sebagai cintanya kepada Bobby, dan pada saat yang sama, dia pun patah hati. Sebenarnya, Suk juga mencintai Jasi, tapi keduanya enggan mengakui cinta mereka secara langsung. Keluarga Sandu akan mengadakan festival Odi yang mengundang banyak tamu. Dan karena berpotensi Jasi akan melarikan diri menyelinap di antara tamu, Bilu mengerahkan semua anak buahnya dari penjuru Punjab untuk mengawal. Jasi mengetahui bahwa ayah dari Suk menjadi korban dari pertikaian kedua keluarga ini. Luka hati dan kebimbangan Jasi semakin bertambah. पता है बेबे तू कमाल दी कोई दे तू फटे तो. Di festival Odi, Bilu mengumumkan pertunangan Bobby dan Suk. Namun, Bobby menyatakan bahwa dia dan Suk hanyalah teman. Dia tidak bisa menikah dengan Suk. Dia melakukan ini karena ia tahu perasaan Suk terhadap Jasi. मैं ये शादी नहीं कर सकता ओए क्यों नहीं? टीटो टक्कर दूंगा तेरे ओए टीटो Bilu merasa terhina, tetapi Jasi turun tangan dan meyakinkan Bobby untuk menyetujui perjodohan dengan Suk. Bobby setuju karena mengira Jasi tidak lagi mencintai Suk. तब भी ऐसी नहीं मिलेगी हाँ
Pada malam itu juga, Bilu memberitahu Jasi bahwa keesokan harinya adalah hari pertunangan Suk dengan Bobby dan semua orang akan keluar rumah termasuk Jasi. Jadi, tamatlah riwayat Jasi. Keesokan harinya, walaupun terluka hatinya, Jasi tetap tersenyum. Gadis yang dicintai kini akan menikah dengan orang lain. Jasi juga tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir dia melihat Suk. Dengan langkah tegap, Jasi keluar rumah. Tapi, Bilu memerintahkan anak buahnya untuk berhenti karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah di hadapan Suk. Walau hanya sebentar pertemuan mereka, Suk sangat mengingat masa kebersamaan dengan Jasi. Setelah Suk pergi, keluarga Sandu menyerang Jasi. Tapi, Jasi melawan dengan segenap tenaga. Seperti kata pepatah Punjab, satu orang Sikh itu sama dengan 25 orang biasa. Sementara itu di Gurudwara, upacara pernikahan Bobby dan Suk batal karena kedua pasangan ini tidak menghendakinya. Bobby dan Pami memberitahu Suk bahwa Jasi sebenarnya adalah putra keluarga Randawa yang telah disumpah Bilu untuk dihabisi. Pami mengatakan bahwa Bobby menyetujui pertunangan itu hanya agar Jasi bisa tinggal di rumah itu 1 hari lagi. Dan dengan banyak tamu yang datang, diharapkan Jasi bisa melarikan diri dengan menyelinap di antara tamu yang hadir. Pami juga tahu bahwa Suk sangat mencintai Jasi dan karenanya tidak bisa membiarkan Jasi dihabisi. Pami mengungkapkan kepada Suk dan Bobby bahwa dia merencanakan pertunangan ini karena dia ingin Jasi, yang kini ia ketahui melalui surat tanah di tasnya adalah putra Randawa, melarikan diri karena pertunangan tersebut berlangsung di Gurudwara dan tidak akan ada seorang pun di rumah Sandu. Pada saat itu, Pami juga berjanji untuk membujuk Bilu. All the best. Di lain tempat, Jasi memutuskan untuk melawan saudara-saudara biru agar ia dapat menghentikan perseteruan ini selamanya. Suk melarikan diri dari pertunangan setelah desakan kuat dari Pami yang mengejutkan dan akan bersatu kembali dengan Jasi. Dia ingin kawin lari dengannya, tetapi Jasi ingin mengakhiri perseteruan ini apapun yang terjadi. Jika dia lari, maka permusuhan ini tidak akan selesai dan akan tetap abadi. Jalan satu-satunya adalah menghadapi Bilu. Jasi dan Suk menyatakan cinta mereka satu sama lain dan mengalahkan para penjahat bayaran Bilu. Jasi kemudian membawa Suk menemui Bilu karena dia ingin mengakhiri permusuhan. Namun, hari-hari berdamai, Bilu justru menyerang Jasi. पाजी, ये पाजी। Mereka berkelahi cukup lama sampai menghancurkan rumah-rumah di desa. Dan akhirnya, tanpa sengaja sampai di beranda rumah Sandu, di mana Suk mengingatkan Bilu bahwa dia tidak boleh menyerang tamu di dalam rumah. Kemudian, nenek Bilu mendesaknya untuk memaafkan Jasi karena sudah 25 tahun berlalu sejak kejadian di masa lalu yang seharusnya sudah dilupakan. Penyakit pikulnya adalah berkah dan sekaligus hukuman dari Tuhan karena dia begitu membenci musuh keluarganya dulu. Sudah waktunya kita berdamai dengan keadaan dan demi Suk, anakku telah tiada, juga ayahnya Jasi. Permusuhan harusnya selesai pada saat itu. Pami juga membujuk Bilu agar melupakan semua permusuhan. Saatnya kita menatap masa depan dengan menikah dan menyatukan keluarga. Dia rela menunggu Bilu selama 25 tahun. Tapi dia tidak ikhlas ketika pada akhirnya harus menikah dengan mengorbankan cinta Suk dan Jasi. Suk juga memohon agar Bilu memaafkan Jasi karena jika seorang memaafkan, maka akan mendapat cinta. Dan di mana ada cinta, di situ ada Tuhan.
Bilu akhirnya memaafkan Jasi dan menyetujui pernikahan dirinya dengan Suk dengan syarat dia tidak boleh meninggalkan Suk jika tidak ingin berurusan dengannya di kemudian hari. Bilu pun menikah dengan Pami dan film berakhir dengan kebahagiaan keluarga Sindu. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Sampai jumpa di video alur cerita film India selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Bye.